Apa beda kejadian berbahaya dan bahaya, Pak? Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan kita sudah sekian bulan tidak ada video baru. Kita akan mulai dari sini dan secara bertahap kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk selama ini yang belum sempat terjawab. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan seperti ini. Apa beda kejadian berbahaya dan bahaya, Pak? Sebelum kita membedakan kedua istilah ini, kejadian berbahaya dengan bahaya, pertama-tama kita definisikan dulu keduanya. Kejadian berbahaya. Apa definisinya? Nah, yang pertama definisinya sebenarnya sudah dijelaskan di Kepmen ESDM nomor 1827/2018 di lampiran 3 halaman 145. Di sana dikatakan bahwa kejadian berbahaya itu adalah kejadian yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa. Ya, kejadian yang berpotensi atau berpotensi fatality atau terhalangnya produksi. Oke. Jadi kejadian yang bisa mengakibatkan fatality atau potensi fatality atau terhalangnya produksi. Nah, secara rinci kemudian diatur juga atau didefinisikan lagi lebih detail di Kepdirjen, ya, Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019. Di halaman 35 diatur di sana ada beberapa kriteria kejadian berbahaya. Sama seperti di Kepmen 1827/2018 lampiran 3 halaman 146, yaitu kriteria kecelakaan tambang. Mirip-mirip seperti itu. Nah, di sini di halaman 35 ini dijelaskan kriteria kejadian berbahaya, di mana yang pertama adalah benar-benar terjadi, ya. Artinya tidak ada perencanaan atau kejadian berbahaya tersebut bukan kejadian yang direncanakan. Nah, kemudian yang kedua, berpotensi mengakibatkan, yang pertama fatality. Sama seperti definisi yang ada di 1827/2018 halaman 145. Kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Nah, di sini lebih clear, berpotensi mengakibatkan fatality atau terhalangnya produksi lebih dari 24 jam. Oke, jadi kejadian yang berpotensi mengakibatkan fatality, potensinya adalah mati. Kalau potensi dari sebuah kejadian itu hanya mengakibatkan patah kaki, patah tangan, itu bukan kejadian berbahaya, ya. Atau mengakibatkan cacat tetap, itu bukan kejadian berbahaya. Tapi kejadian berbahaya potensinya bisa mengakibatkan mati, oke, atau fatality. Kemudian terhalangnya produksi lebih dari 24 jam. Kalau produksi itu terhambat atau sampai berhenti produksi lebih dari 24 jam, maka kategori kejadian tadi menjadi kejadian berbahaya. Oke, nah yang ketiga di sini adalah akibat kegiatan usaha pertambangan. Artinya kejadian tersebut terjadi pada saat melakukan kegiatan penambangan atau gagalnya mengantisipasi faktor alam. Nah, nanti kita jelaskan contohnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, terjadi di dalam wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Oke. Sama seperti kriteria kecelakaan tambang. Nah,
atau di wilayah proyek. Wilayah proyek apa itu nanti silahkan cari videonya. Kita udah jelaskan itu di video lain di kanal YouTube ini. Jadi 4 kriteria inilah yang menentukan bahwa sebuah kejadian berbahaya itu, sebuah kejadian masuk kategori kejadian berbahaya atau tidak. Nah, maka kita bisa gunakan 4 kriteria itu untuk menentukan sebuah kejadian berbahaya atau bukan. Sama seperti kita menentukan sebuah kecelakaan tambang atau bukan. Oke, nah itulah definisinya. Jadi sekali lagi, kalau di Kepmen 1827, kejadian berbahaya itu adalah kejadian yang dapat membahayakan jiwa atau terhalangnya produksi. Nah, lebih detail ada di Kepdirjen Minerba 185/2019, halaman 35, ada 4 kriteria. Kalau kriteria kecelakaan tambang ada 5, tapi kalau kejadian berbahaya hanya 4. Oke, nah sekarang kita lihat bahaya. Apa itu bahaya? Bahaya adalah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Misalnya tindakan atau kondisi tidak aman. Itulah bahaya. Ya, sekali lagi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Maka kalau kita bedakan, ya, kalau kita bedakan kejadian berbahaya, saya singkat di sini KB, bukan keluarga berencana ya, KB, kejadian berbahaya, kemudian dengan bahaya. Nah, kalau kita lihat yang pertama dari sifatnya lah, misalnya ya, sifatnya. Kejadian berbahaya itu adalah sebuah insiden. Sebuah insiden. Sudah terjadi. Oke, dan mengakibatkan kerugian. Tapi kalau bahaya, itu belum terjadi. Itu baru ancaman. Kira-kira begitu. Ancaman. Jadi, belum terjadi. Belum terjadi kerugian di bahaya. Maka di sini kita sebut losses atau kerugian. Kalau di kejadian berbahaya sudah terjadi. Oke, kemudian di bahaya itu belum terjadi, dan di sini belum terjadi dan tidak ada kerugian. Akan terjadi kerugian kalau bahaya ini tidak dikendalikan sehingga terjadi kecelakaan. Oke, tapi terjadi kecelakaan dulu baru nanti kerugian. Itu dari sifatnya tadi, ini sudah terjadi, ini belum terjadi. Kalau kerugian di kejadian berbahaya ada, di bahaya itu belum ada karena belum terjadi kejadiannya. Oke, nah kemudian kalau kita lihat lagi bedanya dari pelaporan misalnya. Pelaporan. Nah, kejadian berbahaya di Kepmen SDM 1827/2018, lampiran 3 halaman 145, clear di sana, kejadian berbahaya harus dilaporkan ke KAIT, ke Kepala Inspektur Tambang. Dilaporkannya sesaat setelah terjadi. Sesaat setelah terjadi. Artinya sesegera mungkin dilaporkan. Nah, kalau bahaya, kapan dilaporkannya ke KAIT? Tidak perlu dilaporkan ke KAIT. Oke, ini pelaporan dalam kurung ke KAIT ya. Ini tidak perlu dilaporkan ke KAIT. Bahaya itu dilaporkan ke siapa? Ya ke pengawas. Supaya dikendalikan, bukan ke Kepala Inspektur Tambang. Jadi kejadian berbahaya itu dari sistem pelaporan mirip-mirip karena potensinya bisa mengakibatkan mati, maka secara pelaporan dia pun disetarakan dengan kalau terjadi fatality. Harus sesegera mungkin melapor ke Kepala Inspektur Tambang. Oke, nah jadi ini bedanya. Sifatnya tadi ini insiden, artinya ini sudah terjadi, sedangkan bahaya belum terjadi apa-apa. Ini sifatnya ancaman. Nah, kemudian kerugian di kejadian berbahaya itu sudah terjadi. Nah, sedangkan di bahaya itu tidak ada kerugian karena sifatnya masih ancaman. Pelaporannya ke KAIT, ini kejadian berbahaya harus dilaporkan sesegera mungkin. Kalau bahaya tidak perlu dilaporkan ke KAIT. Tapi ke siapa? Ke pengawas supaya segera dikontrol. Kira-kira begitu. Nah, apa contoh kejadian berbahaya ini?
Kejadian berbahaya ini contohnya bisa kita lihat di Ketmen 555 tahun 95 di pasal 44 dan 45. Itulah beberapa contoh kejadian berbahaya. Oh, tapi Ketmen 55 kan sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Betul, Ketmen 555 tidak berlaku lagi. Tapi karena ini hanya contoh, artinya pengetahuan, kita masih bisa belajar dari peraturan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena dia ilmu atau contoh, saya pikir itu masih berlaku. Ya, karena pasal 44 dan 45 ini bukan pengaturan akan sesuatu, tapi hanya menjelaskan dengan contoh. Misalnya apa contoh kejadian berbahaya? Di pasal 44 itu contoh kejadian berbahaya untuk kegiatan pertambangan secara umum. Pasal 45 itu contoh kejadian berbahaya untuk kegiatan pertambangan underground, ya, tambang bawah tanah. Misalnya untuk kegiatan peledakan. Nah, terjadinya prematur blasting atau meledak sebelum waktunya. Oke, nah itu contoh kejadian berbahaya. Atau misalnya mesin pengangkat roboh, mobile crane roboh. Itu juga kejadian berbahaya. Nah, ada banyak contohnya di sana. Nah, kemudian dari contoh ini kita bisa bedakan juga, ya. Ini kita hapus sedikit, ya. Kita hapus sedikit. Apa bedanya kejadian berbahaya dengan bahaya? Kita bisa tambahkan dari sisi korban, ya, korban. Di kejadian berbahaya tidak ada korban, walaupun sudah terjadi insidennya. Karena kalau sudah ada korban, ya, bukan lagi kejadian berbahaya namanya, tapi sudah menjadi kecelakaan. Oke? Sudah menjadi kecelakaan. Jadi tidak ada korban. Oh, berarti bisa dibilang near miss dong, Pak. Yes. Kejadian berbahaya adalah bagian dari near miss. Tapi tolong hati-hati, tidak semua near miss masuk kategori kejadian berbahaya. Near miss yang masuk kategori kejadian berbahaya adalah near miss yang potensinya fatality atau membahayakan jiwa. Oke, jadi di sini tidak ada korban, dan tapi kalau di bahaya betul tidak ada korban, tapi sifatnya tadi tidak ada korban walaupun sudah kejadian. Artinya insidennya sudah terjadi. Di sini tidak ada korban karena memang masih sifatnya masih ancaman. Nah, kira-kira begitu. Itulah bedanya, sahabat dunia tambang kita. Betul, ini pertanyaan sangat mendasar, tapi kalau ibarat membangun rumah, kalau pondasinya nggak beres, ya dindingnya juga pasti nggak beres. Sampai ke atap juga pasti nggak beres. Jadi kira-kira begitu, sahabat dunia tambang kita. Jadi sekali lagi, apa bedanya kejadian berbahaya dengan bahaya? Dilihat dulu dari definisinya. Oke, kemudian inilah contoh bedanya yang sangat gamblang yang kita ambil dari definisi tadi. Oke, nah silahkan dibaca di peraturannya supaya terukur, ya. Artinya kita berpendapat itu ada dasar hukumnya. Oke, tidak hanya pendapat pribadi semata. Kira-kira begitu, sahabat dunia tambang kita. Dan buat teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mohon bersabar karena banyak sekali kesibukan. Nah, sedikit demi sedikit akan kita cicil, semoga bisa cepat kita tuntaskan. Ya, kira-kira begitu, dan semoga kita sehat selalu sampai bertemu di kesempatan berikutnya.